Halo semuanya, perkenalkan saya Tracy Anastasia Silitonga dengan NIM 23F30012 dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktik yang saya lakukan di sebuah perusahaan. Dengan judul yang saya ambil yaitu Studi Komparatif Program Dasar Robot ISKWA MH24 berdasarkan pemilihan interpolasi dan kecepatan. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena sekarang adalah eranya teknologi berkembang dengan pesat, seperti AI dan juga robot. Dan banyak perusahaan yang sudah melakukan peralihan menggunakan robot untuk maksimalkan pekerjaan manusia. Terdapat juga prosedur penggunaan robot yang cukup sering diabaikan ketika di lapangan karena merasa robot sudah berjalan. Di sini saya akan membandingkan kinerja dari interpolasi gerakan di robot Yaskawa, yaitu MoveJ dan MoveL, dari aspek kecepatan dan juga efektivitas gerakan, serta menganalisis pengaruh parameter kecepatan di kedua interpolasi ini. Dengan analisis dibatasi pada gerakan dasar untuk interpolasi gerakan MoveJ dan juga MoveL. Dan ini adalah perusahaan saya tempat kerja praktik, yaitu PT Rekadaya Mandiri Utama, yang didirikan pada tahun 2016 yang bergerak di bidang engineering, electrical, dan mechanical, serta sebagai distributor produk industri dari Greco dan juga robot Yaskawa. Terdapat 3 komponen utama yang saya pakai dalam analisis ini, yaitu programming pendant atau ya seperti remote control, lalu ERC1000 controller, dan juga manipulator. Untuk fungsinya sendiri, programming pendant ini untuk pemrograman robot dan juga pengoperasian robot. Jadi untuk di robot ISKWA bisa menggunakan pendant dan juga mensimulasikan melalui software yang diberikan ISKWA untuk pemrogramannya. Lalu di ERC1000 ini sebagai pusat kontrol untuk mengatur sistem robotnya, jadi dia juga penghubung antara pendant dan manipulator yang disuplai melalui listrik PLN. Untuk manipulator sendiri itu berfungsi untuk menjalankan pergerakan yang sudah diprogram sebelumnya gitu. Dan untuk robot yang saya gunakan itu adalah robot 6 axis atau 6 lengan yang biasa disebut SLURBT, swing, lower arm, upper arm, rotation, bending, dan twist. Dan biasanya ada komponen tambahan yang dihubungkan di twist. Jadi semisal robot ini untuk painting, maka ada komponen seperti spray gun yang dihubungkan pada posisi axis twist ini. Lalu di robot ISKWA ini ada 4 interpolasi gerakan, namun saya hanya menggunakan 2 saja untuk perbandingan di analisis ini. Yang pertama itu ada join atau yang biasa pada programmingnya itu disebut MoveJ, yaitu gerakan bebas antar posisi dengan waktu tempuh lebih cepat. Jadi MoveJ ini akan mencari titik tempuh tercepat untuk sampai di titik akhir. Lalu ada linear atau yang bisa disebut MoveL, yaitu gerakan lurus dengan akurasi lintasan yang tinggi. Jadi gerakannya itu presisi. Lalu ada circle dan juga spline. Dan ini adalah manual speed atau kecepatan manual yang terdapat dalam pendant, programming pendant. Dan ini ada 4 jenis, inching, low speed, medium speed, dan high speed. Biasanya digunakan untuk mengatur kecepatannya ketika proses teaching atau sedang memprogram robot. Gitu. Dan ini adalah metodologi penelitian saya lakukan atau sistem pengujiannya dengan skenario-nya itu lintasan persegi 4 sisi, kurang lebih seperti dalam simulasi ini, seperti ini. Dengan variasi parameternya untuk MoveJ sendiri itu dari 25% sampai 100% dan MoveL dari 250 mm per second sampai dengan 1000 mm per second. Berlaku kelipatan. Dan untuk pencatatan waktu gerakannya itu tiap lintasan menggunakan set timer. Jadi ini contoh programnya, tapi
Untuk program saya gunakan itu, di setiap titik itu akan ada fungsi set timer, jadi bisa ditambahkan di pendannya. Dan untuk yang saya gunakan itu bahwa interpolasinya tidak kombinasi, tapi semuanya move J atau semuanya move L, seperti itu. Dan pengujian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, kalau di perusahaannya saya itu menggunakan objeknya itu tutup trash bin gitu, karena berbentuk persegi 4 sisi. Jadi robotnya ini seolah-olah sedang melakukan painting terhadap tutup trash bin gitu. Ini adalah hasilnya untuk data MoveJ sendiri. Itu kenapa ini berbeda-beda, karena ini uh, sesuai dengan titik tiap lintasan yang ditempuh. Jadi untuk titik 1 dan di titik terakhirnya itu kurang lebih ini adalah jarak jauhnya, titik jauh atau jarak yang ditempuhnya itu jarak jauh, ini jarak menengah, dan ini jarak dekat. Nah, di sini untuk di pengujian pertama itu cukup terlihat ada jarak yang renggang di setiap lintasan, baik yang jauh, sedang, atau dekat. Sedangkan di pengujian yang kedua kalinya itu sudah mulai ada pergerakan tidak terlihat renggang, jadi lebih rapat. Sehingga memang sesuai dengan karakteristiknya bahwa MoveJ ini akan mencari titik tercepat untuk ditempuh gitu. Untuk di MoveL sendiri dengan karakteristiknya presisi itu tidak ada terlihat perubahan sedikit pun karena dia sangat akurat ya. Dan ini adalah analisis efektivitasnya dengan rumus yang saya gunakan, yaitu outcome dibagi output dikali 100%. Untuk yang saya ambil itu hanya 3 titik saja karena sudah mewakilkan jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Jadi untuk di MoveJ sendiri, tipe gerakan MoveJ, efektivitas di titik atau di jarak jauh ini cukup tinggi, yaitu di 65%, untuk di menengahnya 57%, dan di titik dekatnya itu 6%. Di MoveL sendiri itu efektivitasnya baik di jarak jauh, jarak menengah, dan jarak sedang sudah di atas 50% semua, yang menandakan MoveL ini adalah tipe gerakan yang konsisten karena memang dia sangat presisi dan akurat. Jadi yang bisa diambil bahwa efektivitas peningkatan kecepatan pada MoveJ ini cenderung meningkat seiring bertambahnya jarak gerakan. Ya, karena dari jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh, itu terlihat efektivitasnya meningkat terus di titik MoveJ. Sedangkan di MoveL itu baik di jarak dekat, jarak menengah, ataupun jarak jauh, dia sudah di atas 50% dan menunjukkan efektivitas yang lebih konsisten. Seperti itu. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa perlu diketahui MoveJ dan MoveL ini memang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihannya itu juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan gerakan robot. Untuk MoveJ itu lebih cepat dan cocok untuk perpindahan posisi dan gerakan jarak jauh. Sedangkan untuk MoveL yang lebih presisi itu cocok untuk lintasan lurus dan gerakan proses. Kecepatan ini memengaruhi efektivitas itu lebih terlihat pada jarak yang lebih jauh. Untuk rekomendasi sendiri, gerakan jarak jauh bisa menggunakan MoveJ untuk efisiensi waktu. Untuk gerakan presisi atau lintasan lurus bisa menggunakan MoveL. Untuk gerakan jarak sedang bisa disesuaikan dengan prioritas aplikasi. Dan jauh lebih baik ketika menggunakan kombinasi dari MoveJ dan MoveL untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi program. Saya juga terdapat keterbatasan penelitian karena pengujian ini hanya dilakukan pada satu pola lintasan saja, yaitu lintasan persegi 4 sisi, dan juga tanpa variasi beban dan hanya menggunakan satu jenis robot. Jadi hasilnya ini belum sepenuhnya juga mempresentasikan seluruh aplikasi industri. Namun saya harap bisa menjadi awalan yang baik agar semakin banyak yang juga melakukan analisis atau penelitian terhadap robot-robot industri. Sekian dari saya, terima kasih.